Itu, gumam Guild Master, membeku di tempat. Satu-satunya momen di mana Tuli mengenakan jepit rambut ini adalah saat pembaptisannya. Apa yang terjadi saat itu? Pemandangan senyum tak tergoyahkan dari Guild Master menghilang dalam sepersekian detik yang membuatku sangat gugup sehingga aku menoleh ke arah Beno untuk meminta bantuan. Dilihat dari ekspresi pemangsa di wajah Beno, dia jauh dari khawatir tentang Guild Master yang membeku. Untuk sesaat sepertinya dia akan menjilat bibirnya dengan lapar, tapi kemudian dia kembali mengulum senyum pedagang gelapnya seperti biasa. Apakah ini mungkin susuk rambut yang kamu cari, Guild Master? Kamu akan menjualnya. Mata Guild Master terbuka karena terkejut dan dia melihat antara Beno dan aku. Ekspresi putus asanya tanpa senyum begitu menakutkan sehingga aku tersentak saat melihatnya. Lutz, tidak adil. Kenapa kamu bisa bersembunyi di balik Beno? Aku pun mencoba melarikan diri di belakang Beno, tetapi dia meraih bahuku dan mendorongku ke depan. Ya, rencananya adalah mereka akan menghasilkan lebih banyak selama musim dingin. Kerajinan musim dingin, kalau begitu. Kalau gitu, aku ingin segera beli jepit rambut itu. Guild Master mencondongkan tubuh ke depan untuk mengambil susuk rambut Tuli dariku. Kilau di matanya menjelaskan bahwa dia takkan pernah mengembalikannya jika dia mendapatkannya, jadi aku buru-buru memasukkannya kembali ke tasku. Itu tidak akan boleh. Aku membuatnya untuk kakakku, Tuli. Aku tidak akan menjualnya. Aku akan beri kau segini. Dia dengan tajam mengangkat 3 jari. Itu mungkin menunjukkan beberapa harga, tetapi aku tidak tahu. Dengan takut-takut aku menatap Beno, yang menyeringai lebar. Baiklah, jika kau membuatnya layak untuk kami akan membuatkan jepit rambut untukmu sebagai prioritas utama kami. Bagaimana menurutmu, Main? Aku setuju dengan Beno. Aku tidak bisa memikirkan hal lain untuk dikatakan. Aku hanya bisa mengikuti jejak Beno dengan senyuman yang dipaksakan. Jika kita mulai membuatnya sekarang, kita jelas akan memiliki cukup waktu sebelum pembaptisan musim dingin cucumu. Benar kan, Main? Aku mengerti sekarang. Cucunya melihat jepit rambut Tuli saat pembaptisan musim panas dan menginginkannya. Petunjuk Beno akhirnya membantuku menyadari apa yang sedang terjadi. Sebagai Guild Master dari Guild Dagang, pria ini biasanya memiliki informasi lebih banyak daripada orang lain mengenai produk di pasar, tetapi dia tidak dapat menemukan jepit rambut. Keluargaku telah membuat jepit rambut ini untuk Tuli tanpa berniat untuk menjualnya dan tidak ada toko di kota ini yang menjual produk serupa. Dia mungkin menjadi semakin khawatir ketika upacara pembaptisan musim dingin semakin mendekat. Hanya tinggal 1 bulan lagi. Apakah ada cukup waktu untuk membuat yang baru? Membuat bunga-bunga kecil membutuhkan waktu dan benang. Ibuku bilang akan mampu membuatnya di musim dingin, ketika kami terkurung di dalam rumah tanpa banyak hal yang harus dilakukan, tetapi musim lainnya akan terlalu sibuk untuknya. Yang berarti, aku tidak ragu sama sekali bahwa sikapnya akan berubah jika membuat bunga adalah pekerjaan yang dibayar dengan baik. Memeng membutuhkan waktu untuk membeli benang dan bertanya kepada cucunya jenis jepit rambut macam apa yang dia inginkan, tapi meskipun demikian, masih ada banyak waktu sampai upacara pembaptisan musim dingin. Iya, kami tidak bisa menjual yang ini, tetapi tidak akan ada masalah dengan kami membuat yang baru. Bukankah itu benar, Lutz? Iya, tidak masalah. Lutz dan aku sama-sama mengangguk setuju. Beno, yang mengangguk dengan seringai di wajahnya, mengikuti kami. Sebut saja, mereka belum terdaftar. Sayang sekali mereka tidak bisa menjual jepit rambut seperti ini padamu. Baiklah, aku akan memesan jepit rambut. Setelah memberi mereka pendaftaran sementara, Guild Master pun kalah dalam sesaat. Senang bahwa dia telah berhasil mendaftarkan kami tanpa keluhan yang tidak semestinya atau membocorkan informasi tentang kertas, Beno mulai meninggalkan ruangan. Tahan. Anak-anak bisa menunggu di sini sampai kartu guild mereka siap. Aku akan memesan jepit rambut segera setelah itu. Beno mendecakkan lidah dan berbalik sambil tersenyum. Mereka terlalu muda untuk dibiarkan sendiri, aku akan tinggal di sini bersama mereka. Itu tidak perlu. Mereka tampaknya bertindak cukup santun. Mereka akan baik-baik saja tanpamu. Oke. Senyum Guild Master terlihat lembut, tapi terlihat jelas dia sedang merencanakan sesuatu.
Aku mungkin akan terjerat dalam akal bulusnya jika aku sendirian, jadi aku secara refleks meraih tangan Beno. Ini adalah tempat baru bagiku, jadi aku ingin tetap bersama Beno. Kau dengar gadis ini kan? Ujar Beno, dengan senyum kemenangan, duduk di kursi keras seperti sofa di ruang Guildmaster. Dia mengangkatku dan mendudukkanku di pangkuannya, lalu membisikkan, kerja bagus, dan menepuk kepalaku. Dia cukup senang. Setelah itu, aku pindah untuk duduk di sebelah Beno, dan Lutz duduk di sebelahku. Guildmaster duduk di depan kami dan mulai mendiskusikan bisnis. Kalau begitu, aku akan ambil satu jepit rambut. Tolong selesaikan sebelum upacara pembaptisan musim dingin. Bunga warna apa yang Anda inginkan? Mungkin warna favorit cucu Anda, atau warna yang cocok dengan rambutnya, atau itu di luar bidang keahlianku. Buat saja seperti itu, kata Guildmaster sambil menunjuk tas jinjingku. Tetapi bahkan jika itu, di luar bidang keahliannya, itu adalah informasi penting. Beno mungkin akan membebani Guildmaster secara berlebihan, jadi setidaknya aku ingin membuat jepit rambut yang akan membuat cucunya senang. Senyum bahagia seorang cucu akan sangat berharga bagi kakek yang bekerja keras untuk mencari hadiah untuknya. Jika memungkinkan, bisakah saya bertemu cucu Anda dan menanyakan apa yang dia inginkan? Saya pikir dia akan lebih senang jika seperti itu. Aku ingin merahasiakan dan memberinya kejutan. Oh tidak, itu terjadi lagi. Dia akan merusak hadiah itu dengan memaksanya menjadi kejutan. Satu-satunya saat hadiah kejutan akan membuat seseorang bahagia adalah jika kau tahu betul selera mereka dan memberikannya pada momen yang tepat. Melakukan itu akan terlalu sulit bagi seorang kakek yang bahkan tidak tahu warna favorit sang cucu. Tapi jepit rambutnya harus cocok dengan pakaian dan warna rambutnya, dan dia mungkin akan sangat frustasi jika kamu memberinya jepit rambut setelah dia menyiapkan yang lain. Upacara pembaptisan musim dingin sudah cukup dekat sehingga dia mungkin sudah menyiapkan pakaian untuk dikenakan. Tidak mengherankan jika dia dan ibunya sudah membeli jepit rambut. Kami akan membuatnya dari awal, jadi aku pikir dia akan lebih menghargai hadiahnya jika itu sesuai dengan seleranya, daripada hadiah di mana dia tidak terlihat sangat cantik. Tidakkah menurut Anda tersenyum bahagia akan lebih menyenangkan? Lebih indah daripada ekspresi terkejut. Begitu. Guildmaster mengelus dagunya dan mendongak, memikirkan sesuatu. Main, kan? Apakah kau tertarik untuk datang ke tokoku? Tidak ada kesempatan, kata Beno seketika, langsung menolaknya sebelum aku bereaksi. Tokoku lebih besar dari toko Beno dan memiliki sejarah yang lebih bergengsi. Pun kami tidak menambahkan syarat apapun. Karena kau belum dibaptis, kau bukan magang resmi dan dapat dengan mudah pindah ke tokoku. Bagaimana menurutmu? Itu adalah tawaran yang menarik dalam beberapa hal, tetapi aku tidak berniat meninggalkan Beno setelah dia membantu kami sejauh ini. Belum lagi, Guildmaster itu agak menakutkan. Aku berutang pada Beno lebih dari yang bisa aku balas kepadanya. Kalau begitu, aku akan membalasnya untukmu. Aku bermaksud menolaknya dengan tegas, tapi dia tetap kukuh. Suasana hati Beno down saat aku goyah di bawah kekuatan keinginan Guildmaster. Alis sampai dahinya berkerut dan dia memelototiku sambil menjentikkan jarinya ke pelipisnya. Main, jawab Guildmaster. Katakan kau menolak. Aku menolak. Itu sangat disayangkan, tapi aku akan menyerah untuk saat ini. Kau tidak akan bisa memberikan jawaban yang jujur jika kau bersama dengan penjaga yang mengintimidasi. Apa maksudmu, untuk saat ini? Dan aku saat ini jujur. Apakah kau bebas untuk bisa bicara dengan cucuku Freida besok? Lebih cepat lebih baik, aku kira. Bisakah aku pergi dengan Beno? Pertemuan hari ini dengan tegas memberiku pelajaran bahwa aku tidak boleh bertemu dengan Guildmaster sendirian dalam keadaan apapun. Akan berbahaya tanpa seseorang yang bisa menangani kekuatan kemauan dan otoritasnya. Namun, Guildmaster menggelengkan kepala. Sayangnya, Beno dan aku sama-sama ada pertemuan besok. Tapi apapun itu, apakah kamu benar-benar ingin ada orang dewasa saat bertemu dengan gadis seusiamu? Yah, baiklah. Jika hanya kami, anak-anak.
Aku menjadi sangat lelah karena pertempuranku dengan Guildmaster sehingga aku secara refleks mengangguk pada gagasan bahwa itu hanya pertemuan antara dua gadis seumuran. Aku pun melakukannya. Beno mendecakkan lidah. Apa salahku? Kerutan di alis Beno semakin dalam dan Guildmaster kembali tersenyum, memperjelas bahwa aku telah melakukan kesalahan yang ceroboh. Hanya kami anak-anak, berarti Mark tidak bisa ikut dengan kami. Kepalaku mulai berputar putus asa mencari solusi. Aku melihat sekeliling dan kemudian menyadari sesuatu. Lutz membuat jepit rambut denganku, jadi kupikir dia harus ikut denganku. Dia juga anak-anak, jadi pergi ke sana tanpa siapapun terlalu menakutkan. Saranku untuk membawa Lutz membuat ekspresi Beno sedikit mengendur. Sebaliknya, Guildmaster mengangkat alis kanan dengan geli. Baiklah, bagaimana jika pertemuannya besok pada bel ketiga pelataran? Aku akan mengirim Freida untuk menjemputmu. Baik, seorang karyawan masuk dengan kartu keanggotaan sementara kami, seolah-olah telah menunggu percakapan kami selesai. Pendaftaran sementara kami tampaknya tidak terhalang. Ini adalah kartu keanggotaan sementara untuk guild dagang kita sendiri. Ini adalah sejenis alat sihir dan tidak diragukan lagi akan diperlukan saat berbisnis. Detailnya tanyakan pada Beno. Kartumu sama dengan yang didapat oleh pedagang magang, jadi sekarang kamu bisa pergi ke lantai atas sendiri. Kartu keanggotaan logam tipis memantulkan pelangi sampul saat dipegang di bawah cahaya. Itu sangat berbeda dari apapun yang biasa aku hadapi, dan dari setiap sudut tampak seperti sesuatu yang hanya bisa ada di dunia fantasi. Semakin aku mendengarnya, semakin aku terpesona. Aku hanya bisa berkedip karena terkejut dengan kekuatan luar biasa alat sihir ini. Sebagai langkah terakhir, tolong tekan darah Anda ke kartu untuk mengonfirmasi link Anda dengannya. Setelah itu, orang lain tidak akan bisa menggunakannya. Darah. Apakah darah penting untuk membuat sihir berfungsi? Aku masih ingat harus menekan darahku untuk membuat sihir kontrak berfungsi. Menyerahlah, main. Luo, ayo, ulurkan tanganmu. Aku tahu kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Aku dengan takut-takut mengulurkan tangan, lalu Lutz menusuknya dengan jarum. Ketika tetesan darah muncul keluar, aku menekannya ke kartu. Dan kemudian, kartu itu bersinar terang, wow. Kilauannya hanya berlangsung sesaat sebelum kartu itu kembali normal, identik dengan sebelumnya. Dan yang ku maksud dengan identik adalah bahwa itu bebas dari darah dan sidik jariku. Itu benar-benar bersih. Alat sihir memang memudahkan, tapi menakutkan. Mungkin karena melihatku panik dengan semua darah dan kartu yang bersinar, Lutz tampaknya memutuskan untuk menyelesaikan pendaftarannya sendiri dengan cepat dan tanpa ekspresi. Pendaftaran kalian sekarang sudah selesai. Terima kasih banyak. Beno mulai meninggalkan ruangan, seolah mengatakan dia tidak punya urusan lagi di sana, dan kami buru-buru mengikutinya keluar dari ruangan. Guild Dagang. Pendaftaran sederhana benar-benar membuatku lelah. Selamat datang kembali. Sepertinya pendaftaran berhasil. Ketika kami kembali ke toko Beno, kami menemukan Mark menunggu kami. Dia terkadang menunjukkan senyum gelap pedagang yang penuh perhitungan, tetapi dia sering menjadi sekutu kami sehingga senyumnya membawa cahaya ke hatiku. Ya, berkat main, itu kemenangan yang sempurna. Oh, benarkah? Meskipun sekarang kakek tua itu memperhatikan kita, itu mungkin akan menjadi masalah. Tampaknya bahkan Mark menganggap Guildmaster itu sulit untuk dihadapi. Aku bisa berempati dengannya dari lubuk hatiku. Silakan ikuti aku. Aku sudah menyiapkan kertas prototipe yang akan dibeli. Baiklah, mari kita selesaikan itu. Mark membuka pintu ruang Beno dan memberi isyarat agar kami masuk. Fakta bahwa kami dibayar membuatku mengepalkan tangan. Baik, tapi pertama-tama, aku punya permintaan. Apa kau bisa mengajariku seluk-beluk uang? Apa? Beno menyipitkan mata, seolah tidak mengerti maksudku. Mark juga terlihat bingung. Aku belum pernah menyentuh uang sebelumnya. Aku tahu angka, tapi aku tidak tahu hubungannya dengan uang. Misalnya, aku tidak tahu bagaimana menyatakan 5.640 leon dalam koin tembaga. Apa? Baik Beno dan Mark mengeluarkan teriakan terkejut yang tulus. Kamu tidak pernah menyentuh uang. Maksudku, kau memang bukan putri pedagang,
dan masih muda, jadi kurasa itu tidak mengejutkan. Tunggu, tidak, ini benar-benar mengejutkan. Ah, benar. Orang tua Main tidak mengirimnya untuk melakukan sesuatu. Dia akan pingsan di tengah perjalanan, kata Lutz, membuat semua orang menghela nafas mengerti. Aku belum pernah melihat pedagang berdagang di gerbang, dan ketika memesan alat bersama Mark, aku hanya menyentuh pesanan itu sendiri, bukan uangnya. Aku pernah melihat ibuku menggunakan koin kecil di pasar, tapi aku tidak benar-benar tahu nilai apa yang dimilikinya, kataku, di mana Mark berjalan di sebelah Beno, meletakkan tas di atas meja, dan menyebarkan koin ke atasnya. Baiklah, aku akan mulai dengan mengajarimu jenis-jenis uang. Ada 3 jenis koin tembaga coklat, lalu 2 jenis koin perak dan emas. Lutz menelan ludah, dan aku tahu dia sedang menatap koin emas di atas meja. 1 koin tembaga kecil bernilai 10 layen. Koin tembaga ukuran sedang dengan lubang di tengah adalah 100 layen, dan koin tembaga besar 1000. Koin perak kecil adalah 10.000 layen, dan ini terus berlanjut dengan koin perak besar, koin emas kecil, dan koin emas besar. Sistem moneter sangat mudah dipelajari berkat cara kerjanya dalam kelipatan 10. Saat aku mengangguk, aku mendengar Lutz mengerang pelan di sampingku. Tampaknya skalanya menjadi sangat besar sehingga dia tidak lagi bisa memahami apa yang sedang terjadi. Dia memiliki musim dingin yang panjang untuk belajar di depannya, tapi karena dia akan belajar menghitung uang saat bekerja sebagai magang, aku yakin dia akan baik-baik saja. Beno mengambil 6 lembar kertas prototipe dan meletakkannya di atas meja. Sepotong perkamen seharga 1 emas kecil. Perkamen seukuran yang aku pakai untuk kontrak seharga 1 perak besar. Kertas sebesar ini akan memiliki harga sekitar 2 perak kecil. Sepotong kertas seukuran kartu pos memiliki harga 2 perak kecil. Aku tahu kertas memang mahal, tapi aku tidak benar-benar mengerti sampai aku melihat uang di depan mataku. Omong-omong, ayah pernah bilang bahwa selembar kertas seukuran kontrak sama dengan sebulan gajinya. Untuk sekarang, kita harus mengandalkan harga perkamen untuk menentukan harga. Kertas Volrin harganya 2 perak kecil, dan kertas trombe berkualitas tinggi ini cukup dihargai 4 perak kecil. Sebagai biaya penanganan, kami akan mengurangi 30% dari itu, dan untuk lebih jelasnya, uang yang kami investasikan padamu sampai prototipe ini dibuat terpisah dari biaya suketa baru yang kau inginkan. Kami akan memotong upahmu dengan biaya suketa. Sekitar 50%, mengingat harganya. Sekarang setelah prototipe kami siap, kami harus mengurutkan harga bahan dan alat yang kami pesan. Aku mengangguk dan Beno tersenyum. Jadi kita setuju bahwa gajimu akan menjadi 20%. Kita harus melalui ini lagi begitu kertas memasuki pasar dan harga kayu berubah agar sesuai, tetapi untuk saat ini, itulah semuanya. Tidak apa-apa. Aku kembali mengangguk dan menatap Lutz, yang juga mengangguk dengan ekspresi yang menjelaskan bahwa dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Beno meletakkan kalkulator di mejanya dengan bunyi gedebuk dan mendorongnya ke Lutz. Lutz, apakah kamu tahu berapa jumlah 3 lembar kertas Volrin dan 3 lembar kertas trombe? Lutz mengutak-atik kalkulator, mengerjakan 3 lembar kertas Volrin, tapi kemudian berhenti dan menggelengkan kepala, kecewa. Dia bisa melakukan perhitungan 1 digit, tapi ketika jumlahnya menjadi terlalu besar dan jenis kertasnya terlalu banyak, dia kebingungan. Dan kamu, Main. 3 kali 2 adalah 6 dan 3 kali 4 adalah 12 jadi seharusnya 18 perak kecil. Dengan 50% dari itu masuk ke suketa dan 30 untuk biaya penanganan, kami mendapatkan 20%. Itu totalnya adalah 3 perak kecil dan 6 tembaga besar, yang berarti kami masing-masing mendapat 1 perak kecil dan 8 tembaga besar. Beno menatapku, berkedip, dan Mark tersenyum masam. Benar. Mengesankan melihatmu bisa menghitungnya sendiri secara instan. Secara pribadi, aku tidak tahu cara menggunakan kalkulator dan harus mempelajarinya selama musim dingin bersama Lutz. Aku ingin menyesuaikan diri dengan lingkunganku sebanyak mungkin. Selain itu, ada batu tulis dan pena batu tulis untuk Lutz. Kami akan potong itu dari gajinya. 2 tembaga besar secara total.
Lutz mengembalikan 2 tembaga besar dan menerima batu tulis dan pena sebagai imbalannya. Aku bisa memberimu uang di sini atau mengirimnya ke kartu guildmu jika kamu tidak punya tempat untuk itu. Kamu mau yang mana? Tampaknya guild juga bisa berfungsi sebagai bank. Berkeliaran dengan setumpuk uang adalah gagasan yang menakutkan, dan aku ingin menabung penghasilanku untuk membeli buku suatu hari nanti. Aku akan menyimpan perak kecil di kartuku, tapi tolong beri aku tembaga besar. Aku ingin memberikannya kepada ibuku. Kembali ke bumi untuk menyumbangkan sebagian dari penghasilan pertama untuk keluargaku sebagai tindakan berbakti merupakan impianku. Aku tidak keberatan jika itu diwujudkan di dunia ini. Dimengerti. Bagaimana denganmu, Lutz? Aku akan melakukan hal yang sama seperti main. Baik, aku mengambil 8 tembaga dari Beno dan menempelkan kartuku ke kartunya. Aku mendengar suara seperti senar yang dipetik, tetapi kartunya tidak terlihat berbeda. Sekarang kamu bisa mendapatkan uangmu dari lantai 3 guild. Aku perlu membawamu ke sana dan menunjukkan kepadamu bagaimana hal itu dilakukan. Beno menyeringai saat melihatku membalikkan kartu dan Mark setuju. Setelah Lutz melewati proses yang sama, dia diberi 6 tembaga besar. Beban dingin di tanganku sangat membuatku bergairah sehingga sulit untuk menahannya. Ini pertama kalinya aku memegang uang. Kita mendapatkan uang ini, ya. Memikirkan kembali berbagai kegagalan yang telah membuka jalan kami menuju kertas membuat uang di tangan kami terasa lebih berarti. Hei, Lutz, ketika musim semi tiba, mari kita membuat banyak kertas dan mengumpulkan banyak uang. Ya, aku menatap Beno dengan penuh kepuasan, hatiku kepalang pingsan karena pertama kali menyentuh uang. Sekarang setelah kertasnya selesai, kita sudah selesai dengan guild, kan? Kataku, yang membuat Beno mengerutkan wajah dan menjentikkan dahiku. Jangan bodoh. Perjuanganmu dimulai besok. Kau harus pergi ke rumah kakek tua itu dan berduel dengan cucunya tanpa dukungan orang dewasa. Apa kau ingat? Apa sekarang ini waktunya bersantai seperti orang bodoh? Apa? Tapi kami berdua kan anak-anak, dan keduanya juga perempuan. Aku tidak berpikir bahwa pertemuan kami akan berubah menjadi pertarungan atau semacamnya. Lagi pula, aku hanya akan bertanya jepit rambut seperti apa yang dia inginkan. Itu bukan pertemuan dan Guildmaster tidak akan ada di sana, jadi mengapa kami harus bertarung? Dia adalah cucu perempuan yang disayang kakek tua itu, dan ku dengar dia lebih mirip dengannya daripada siapapun di keluarga mereka. Dia mirip kakeknya. Aku mencoba membayangkan seorang gadis kecil dengan wajah Guildmaster, tetapi itu tidak berhasil. Untung saja kamu membawa Lutz bersamamu. Jangan biarkan dia menjilat. Lutz, jangan merasa terdorong untuk bergabung dengan percakapan mereka, tapi jika kau melihat main terlempar seperti hari ini, potong percakapannya dan hentikan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi. Entah jebakan apa yang dimiliki kakek tua untuk kita. Mengerti, mengerti. Lutz mengangguk keras dengan ekspresi serius di wajahnya, tapi aku tidak mengerti mengapa mereka berdua begitu mendramatisir. Maksudku, kami berhadapan dengan seorang gadis yang bahkan belum dibaptis. Saat aku memiringkan kepalaku dalam kebingungan, koin di tanganku berdenting dengan berisik. Omong-omong, berapa yang kita bayar untuk jepit rambut Freida? Aku tidak mengerti isyarat tangan yang diberikan Guildmaster kepadaku. Isyarat yang dia berikan berarti 3 perak kecil. Ketika aku mengatakan, membuatnya sepadan dengan waktu kami, itu naik menjadi 4 perak kecil, kata Beno, membuatku tersentak. Bahkan jika mempertimbangkan harga benang, itu konyol untuk 1 jepit rambut. Tunggu, apa? Itu menipunya. Lakukan pekerjaan ini dengan baik. Ini akan menjadi iklan yang bagus untuk kerajinan musim dinginmu dan berdampak pada harga yang bisa kita jual. Kita menurunkan harganya. Permintaan putus asaku ditembak jatuh dengan 1 tatapan. Kau pikir aku akan melakukannya untuk kakek tua itu? Tidak, jelas tidak. Aku merosot setelah menjawab. Harus membuat jepit rambut senilai 4 koin perak kecil adalah tekanan. Harga bahan, pengenalanku, dan penanganan semuanya bertambah sekitar 50 atau 60%. Bergembiralah, tidak apa-apa. Harganya berasal dari fakta bahwa dengan tidak menjual jepit rambut yang selama ini dia cari dengan susah payah,
kamu memberinya kesan bahwa jepit rambut itu akan lebih sulit didapatkan daripada yang diperkirakan. Selain itu, adanya rasa bersalah membuatmu memulai kerajinan musim dingin lebih awal saat persiapan musim dingin masih berlangsung. Ada alasan bagus mengapa harganya begitu tinggi. Tak ada yang perlu kau khawatirkan. Mungkin ada alasan bagus untuk harganya, tapi tetap saja itu menipunya. Maaf, Guildmaster.